Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan yang Maha Suci, Tuhan kita Allah yang tidak bermula, Dia tidak mula dan tidak berubah. Salawat dan salam atas Nabi kita, Dia ahli tauhid, terbaik manusia, juga keluarga dan para sahabat, kelompok yang benar, padanya mendapat kepada Allah wajib untuk mengenal sifat 20 kita harus hafal. Allah Maha dan tidak bermula, sifat wujud qiyam itulah maknanya. Sifat Allah adalah artinya Dia tidak mula, kekal selamanya. Yakinilah Allah bukan benda kasih, bukan sifat benda, bukan benda latif. Itu mana sifat mukhalafatul lil hawadisi jauh ila orang jahil. Allah tidak butuh kepada makhluknya, ada tanpa tempat ukuran dan makna. Itu sifat qiyamu binafsihi, tanpa atas bawah, kanan maupun kiri, mana wadaniya. Allah Maha Esa, tidak ada kesamaan pada zatnya, juga perbuatan dan pada sifatnya. Pada zatnya ada dan hakikatnya. Sifat kudrat Allah, fahami maknanya. Dia Maha Kuasa atas segalanya. Wajib akli jaiz dan mustahil akli, tiga hukum akal harus kau pahami. Jangan terkait dengan jaiz akli, sifat kudrat Allah kau harus jadi. Makna dari sifat iradah Allah, Dia berkehendak terhadap penghadapan, ikrar kafar maupun iman dengan iradanya. Jangan kau ragukan sifat ilmu Allah, mencakup yang tiga dari hukum akal. Tetaplah waspada, Dia tahu segala ciptaannya tanpa kecuali dan rinciannya. Makna sifat hayat Allah Maha hidup, tanpa tulang daging, tanpa makan minum. Sifat sama Allah artinya mendengar segala suara dari ciptaannya. Sifat Rasul Allah artinya melihat segala makhluknya tanpa adat-adat. Sifat kalam Allah bukanlah bahasa, bukan huruf-huruf, bukan suara. Kitab suci Quran adalah kalamnya. Kalam Allah dua pengertiannya. Al-kalam dari bagian pertama, al-lafzul munazzal bagian kedua. Kitab suci Quran yang kita baca, lafaz muqaddam bagi kalam zatnya. Semua sifat zat ini bahamilah, hafalkan ayatnya, ajarkanlah pemahaman baik. Kau jangan peduli, awakan selamat dan tidak merugi. Yakinilah ia hingga kau wafat, supaya selamat dunia dan akhirat. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah, segala puji
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil qurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amin. Bait nomor 5. Bismillah. Kepada Allah wajib untuk mengenal. Sifat 20 kita harus hafal. Sifat 20 yang sangat populer di kalangan umat Islam adalah merupakan pokok-pokok sifat Allah yang banyak penyebutannya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang oleh karena itu para ulama kita mengatakan bahwa 20 sifat ini wajib dihafal oleh setiap orang muslim. Sebagian ulama kita menyatakan 13 sifat. Pada dasarnya perbedaan ini tidak pokok. Sebagian ulama mengatakan 20 sifat, sebagian lainnya mengatakan 13 sifat. Yang menetapkan 20 adalah dengan menambahkan sifat 7 yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Jadi 20 sifat ini ada pengelompokannya. 1 sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Kemudian 5 sifat salbiyah, yaitu qidam, waqa, mukhalafatun bil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Nah, 5 sifat ini disebut dengan sifat salbiyah. Kemudian 7 berikutnya disebut dengan sifat ma'ani, yaitu qudrah, irada, ilmu, hayat, sama', basar, dan kalam. Semuanya 13 sifat. Lalu pendapat ulama yang mengatakan 20 sifat adalah dengan menambahkan sifat ma'nawiyah, adalah sifat yang lazim adanya atau yang mesti adanya karena adanya sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah ini kurang lebih adalah pengulangan daripada sifat ma'ani, yaitu qawluhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, di depannya di sifat ma'ani sudah disebutkan qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Dalam sifat ma'nawiyah diulang lagi qawluhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, jadi ada sebagian ulama mengatakan 13 sifat yang wajib dihafal oleh setiap orang muslim. Sebagian lain mengatakan 20 dan itu tidak berbeda pada hakikatnya.
Mengapa 13 sifat ini wajib dihafal? Oleh karena 13 sifat ini merupakan pokok-pokok sifat Allah atau usulus sifat yang banyak penyebutannya di dalam an-nusus asy-syar'iyyah, dalam teks-teks syara', baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan redaksinya langsung terhadap teks-teks itu tadi atau sifat-sifat itu tadi, ataupun dalam bentuk makna-makna yang memberikan pemahaman terhadap sifat-sifat tersebut. Taqarrara dzikruha fil Qur'ani imma ma'nan wa imma lafzan katsira. Demikian disebutkan oleh para ulama kita. Pada dasarnya sifat Allah tidak terbatas kepada jumlah tersebut. Sifat-sifat Allah sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Bahkan tidak dibatasi dengan hitungan. Nah, tetapi yang 13 ini adalah disebut dengan usulus sifat, pokok-pokok sifat Allah. Sama dengan ketika kita katakan arkanul iman, rukun iman ada 6 yang disebutkan dalam hadis Jibril, yaitu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Bukan artinya bahwa yang wajib diimani hanya terbatas pada 6 pokok atau 6 perkara ini saja, tidak. Tetapi yang 6 ini adalah disebut dengan usulul iman as-sittah, pokok-pokok iman yang 6. Atau sebagian ulama kita menyebutnya mu'azzam arkanil iman. Jadi rukun-rukun iman yang teragung, yang paling pokok, yang paling mendasar. Nah, sebenarnya ada banyak beberapa perkara lainnya yang juga wajib kita imani yang tidak disebutkan dalam mu'azzam arkanul iman yang 6 ini. Misalkan wajib kita beriman dengan adanya na'imul qabr dan azabul qabr, adanya nikmat kubur dan siksa kubur, adanya al-ba'ats, hari kebangkitan, adanya al-hasyr, peristiwa digiringnya manusia dikumpulkan di mauqif menuju hisab. Lalu hisabnya itu sendiri, peristiwa hisab. Kemudian peristiwa al-mizan, peristiwa al-hawd, peristiwa al-syirat, dan berbagai perkara lainnya yang itu diberitakan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Itu perkara semuanya wajib kita imani, walaupun tidak disebutkan dalam rukun iman yang 6. Bahkan salah satunya saja dari perkara-perkara tersebut umpama diingkari, maka itu dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Orang yang mengingkari adanya peristiwa al-ba'ats, hari kebangkitan, atau peristiwa al-hasyr, atau peristiwa al-hisab, ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam. Nah, tetapi yang 6 itu adalah yang sangat pokok. Makanya disebut dengan usulul iman as-sittah, pokok-pokok iman yang 6. Nah, demikian pula dengan penyebutan sifat-sifat Allah. Ketika disebut ada 13 sifat yang wajib diimani, bukan artinya bahwa sifat Allah terbatas pada jumlah tersebut. Tetapi yang 13 ini adalah apa? Usulus sifat, pokok-pokok sifat Allah yang banyak sekali penyebutnya dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah, sehingga kita wajib mengimaninya dan bahkan menghafalnya.
Lanjut. Bait nomor 6. Allah Maha Ada dan tidak bermula, sifat wujud qidam itulah maknanya. Allah Maha Ada. Nah, ini makna sifat apa? Wujud. Ay anna Allah Ta'ala wujudun la syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan bagi wujudnya Allah. Apa bukti bahwa Allah Maha Ada? Yaitu adanya alam ini. Oleh karena mustahil alam ini terjadi dengan sendirinya. Tulisan mesti ada yang menulis. Bangunan mesti ada yang membangun. Pukulan mesti ada yang memukul. Apalagi alam ini dengan segala kemegahan, dengan segala keindahan di dalamnya. Mustahil itu semua terjadi dengan dirinya sendiri. Wajiblah itu secara akal adanya yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi adanya alam ini menunjukkan kepada adanya yang menciptakan. Itu dalil akalnya. Dalil naqlinya atau dalil sam'i ada banyak dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat wujud Allah. Misalkan diantaranya firman Allah, "Afillahi syak, ay la syakka fi wujudihi." Tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Lanjut. Dan tidak bermula. Tidak bermula. Itu disebut dengan sifat apa? Al-Qidam. Disebut dengan sifat apa? Al-Qidam. Artinya la bidayata liwujudihi. Ada tanpa permulaan. Ada tanpa permulaan. Nah, pengertian adanya Allah tanpa permulaan itu artinya bahwa Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Oleh karena waktu dan zaman itu adalah ciptaan Allah. Wujud Allah azaliyun atau qadim, itu yang dimaksud dengan sifat qidam. Artinya tidak bermula. Nah, karena itu maka di sini ada catatan penting, tidak boleh keazalian Allah atau sifat qidamnya Allah tidak boleh dikatakan sebagai zaman atau waktu. Misalkan dengan dikatakan zaman azali, tidak boleh katakan seperti itu. Karena keazalian itu bukan zaman. Keazalian itu bukan waktu. Tidak boleh dikatakan pada waktu azali. Nah, tidak dikatakan begitu. Nah, jadi pengertian al-azali atau al-qadim bagi Allah artinya apa? La bidayata liwujudihi. Ada tanpa permulaan. Dan hanya Allah saja yang memiliki sifat qidam seperti ini. Hanya Allah. Tidak ada siapapun selain Allah yang memiliki sifat qidam dengan makna ini. La bidayata liwujudihi. Nah, kata qidam dengan makna tersebut hanya berlaku bagi Allah. Namun demikian kata al-qidam kadang dipakai untuk makhluk, tetapi dengan makna yang berbeda. Qidam pada makhluk artinya ma marrat alaihi sinun at-tiwal.
yaitu sesuatu yang telah lewat padanya tahun-tahun yang panjang. Artinya tua. Artinya apa? Tua, sudah tua atau sudah sangat lama. Jadi kata qadim kadang dipakai untuk makhluk, tapi maknanya berbeda dengan makna qadim pada hak Allah. Dalam bahasa Arab misalkan dikatakan hadza masjidun qadim. Ini masjid tua. Hadza baitun qadim. Ini rumah tua. Nah, jadi ingat-ingat. Beda makna penyebutan kata qadim yang disandarkan bagi Allah dengan kata qadim yang disandarkan bagi makhluk. Makna qadim bagi Allah tanpa permulaan, tapi kalau makna qadim pada makhluk memiliki permulaan. Apabila ada orang berkeyakinan ada sesuatu yang qadim dalam makna sifat Allah itu tadi yang tiada bermula, dia sandarkan kepada selain Allah, misalkan seperti perkataan sebagian orang-orang filsafat yang mengatakan bahwa alam ini, kata mereka, qadim, tiada bermula. Orang yang berkeyakinan demikian dihukumi kafir. Paham ini? Karena menetapkan sifat qidam dalam makna tiada bermula kepada selain Allah, maka berarti menetapkan adanya sekutu bagi Allah. Makanya dia dihukumi kafir, keluar dari Islam. Ada sekelompok orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat ada dua golongan. Ada al-falasifatul mutaqaddimun, kaum filsafat klasik, rombongannya di zaman sebelum kelahiran Nabi Isa atau mungkin setelahnya, sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan pada golongan ini atau pada kelompok ini seperti Aristoteles, Plato, Socrates, Descartes, dan teman-temannya. Nah, mereka disebut dengan al-falasifah al-mutaqaddimun, kaum filsafat klasik terdahulu. Nah, mereka mengatakan bahwa alam ini qadim, tiada bermula dari segi jenis dan materinya. Dari segi jenis dan materinya. Jadi alam ini tersusun dari dua bagian ini, jenis dan materi. Materi itu artinya benda-bendanya, fisiknya. Kalau jenisnya adalah umpama pada manusia adalah kemanusiaannya. Manusia bagian daripada alam. Jenisnya adalah kemanusiaannya, tapi kalau materinya adalah tubuhnya, fisiknya, bendanya. Nah, kata kaum filsafat mutaqaddimun ini bahwa alam qadim, tiada bermula, baik dengan jenisnya maupun dengan materinya. Para ulama kita sepakat mengatakan orang yang berkeyakinan seperti ini, mengatakan ada sesuatu yang qadim yang tiada bermula kepada selain Allah, maka dia dihukumi kafir. Yang kedua, ada kelompok yang disebut dengan al-falasifatul mutaakhirun. Orang-orang filsafat yang datang belakangan, mutaakhirun. Kaum filsafat kontemporer, nah biasanya gitu. Atau datang belakangan. Mutaakhir. Mutaakhir itu dari bahasa Arab.
yang datang belakangan, beberapa di antara dari mereka mengaku beragama Islam. Nah, sekelompok dari mereka, dari kaum al-falasifah al-mutaakhirun, mengambil pemahaman separuh daripada kekufuran filsafat klasik. Al-falasifah al-mutaakhirun ini mengatakan bahwa alam ini, kata mereka, qadim, tiada bermula dari segi jenisnya, tetapi dari segi materinya baharu. Dari segi apa? Kebendaannya baharu. Tapi dari segi jenisnya, kata mereka, qadim, tiada bermula. Dalam pendapat ini, al-falasifah al-mutaakhirun disebutkan manusia misalkan, pada bendanya, fisiknya, yang ada sekarang berbeda dengan manusia yang ada sebelumnya. Sehingga yang ada sekarang dari segi jenis, dari segi materinya, tubuhnya atau fisiknya baharu. Tapi dari segi kemanusiaannya, qadim, tiada bermula. Ini kata siapa? Al-falasifah al-mutaakhirun. Pada rombongan ini diantaranya adalah orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam, seperti Ibn Rushd, Al-Farabi, Ibn Sina. Termasuk di dalamnya adalah orang yang bernama Ahmad Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengambil pendapat rusak ini. Dia mengatakan bahwa alam ini qadim dari segi jenisnya. Para ulama kita juga sepakat. Siapa orang berkeyakinan bahwa alam ini qadim, walaupun dengan mengatakan qadim tiada bermula dari segi jenisnya saja, walaupun dia mengatakan baharu dari segi materinya, para ulama kita sepakat, ijma' menetapkan bahwa ini orang dihukumi kafir. Dapat dipahami? Nah, jadi kesimpulannya, siapa orang menetapkan ada sesuatu yang qadim, yang tiada bermula kepada selain Allah, maka ini orang telah menyekutukan Allah dengan perkara tersebut. Dan itu adalah kufur. Demikian ijma', konsensus para ulama kita yang dikutip diantaranya oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarqashi dalam kitab namanya Tasniful Masami' bi Syarhi Jam'il Jawami'. Jam'ul Jawami', kitab usul fiqh karya Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah, ulama besar dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Menulis kitab namanya Jam'ul Jawami'. Kemudian kitab ini disyarah oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarqashi menjadi judulnya Tasnif Al-Masami' bi Syarhi Jam'il Jawami'. Dikutip dalam kitab ini bahwa semua umat Islam sepakat mengatakan, siapa orang berkeyakinan ada perkara atau sesuatu yang qadim kepada selain Allah, baik dia mengatakan qadim dengan jenis dan materinya, atau dia mengatakan qadim dari segi jenisnya saja, walaupun dia mengatakan materinya baharu, dua kelompok ini dihukumi kafir. Nah, jadi kesimpulannya, saya ulang lagi, bahwa yang memiliki sifat qidam dalam makna la bidayata li wujudihi, ada tanpa permulaan, itu hanya milik Allah saja. Tidak ada siapapun yang memiliki sifat ini. Karena itu apapun segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan. Alam ini yaitu apa? Kullu ma siwallah. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Apapun dia, itu semua baharu. Apa artinya baharu? Memiliki permulaan. Ada dari tidak ada. Ada karena diadakan oleh Allah. Allah yang menciptakan alam ini. Mutlak, seluruh apapun, segala sesuatu selain Allah atau alam ini adalah ciptaan Allah. Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Allah berfirman,
Qulillahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu mutlak. Lanjut. Berikutnya bait nomor 7. Sifat baqa Allah adalah artinya Dia tidak punah kekal selamanya. Jadi tadi pertama sifat apa? Wujud. Kemudian sifat al-qidam. Kemudian yang ketiga sifat baqa. Nah, sifat baqa ini termasuk daripada sifat salbiyah. Sifat baqa artinya bahwa Allah tidak punah, la nihayata liwujudihi, tidak ada penghabisan bagi keberadaannya. Nah, dalam bait syairnya kita tulis dia tidak punah, kekal selamanya. Allah baqa, bersifat baqa lidzatihi. Apa artinya baqa lidzatihi? Artinya bahwa Allah pada sifat baqanya tidak ada yang menetapkan sifat tersebut baginya. La syai'a aujaba lahu dzalik. Tidak ada suatu apapun yang menetapkan sifat baqa tersebut baginya. Nah, dengan demikian harus kita pahami walaupun ada beberapa makhluk. Makhluk itu artinya apa? Diciptakan oleh Allah. Yang kemudian oleh Allah dikekalkan, maka kekalnya berbeda dengan sifat kekal Allah. Nah, ketika kita katakan makhluk, maka berarti jelas dia memiliki permulaan. Nah, dari segi ini saja sudah jelas berbeda dengan Allah. Allah tanpa permulaan. Lantas walaupun ini makhluk kemudian kekal, berbeda dengan sifat kekalnya Allah. Seperti misalkan surga, wajib kita imani bahwa surga dengan segala apa yang ada di dalamnya, dari segala kenikmatan termasuk penghuninya daripada orang-orang mukmin, kekal tanpa penghabisan. Puluhan ayat, 20 bahkan hingga sampai 50 lebih dalam Al-Quran menetapkan bahwa surga kekal di dalamnya penghuninya dan segala kenikmatan yang mereka raih di dalamnya. Wajib kita imani itu. Dan siapa orang yang mengatakan bahwa kehidupan akhirat akan punah, habis, ini orang dihukumi kafir. Demikian pula dengan neraka. Wajib kita yakini bahwa neraka kekal tanpa penghabisan. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Berulang kata khalidina fiha. Itu baik penyebutan untuk surga atau penyebutan untuk neraka. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan demikian. Nah, jadi neraka pun demikian adanya, dia kekal tanpa penghabisan. Penghuni daripada orang-orang kafir di dalamnya dan segala siksaan terhadap mereka di dalamnya juga kekal tanpa penghabisan. Wajib kita imani demikian. Siapa orang berkeyakinan bahwa neraka akan punah, maka dia dihukumi kafir. Paham ini ya? Penting ini. Nah, ada di sebagian masyarakat kita sekelompok orang, mereka mengatakan bahwa neraka akan punah. Dan ini keyakinan rusak. Keyakinan rusak ini diyakini oleh kelompok yang namanya kelompok Wahabi. Mereka mengatakan dan ditulis dalam karya-karya mereka, ambil faham ini dari imam mereka, yaitu tadi Ibnu Taimiyah.
Jadi Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang punya kontroversi yang sangat banyak dalam keyakinannya, banyak rusaknya, banyak kebatilannya. Salah satunya tadi, dia mengatakan bahwa alam ini qadim dari segi jenisnya. Yang kedua ini, dia mengatakan bahwa neraka akan punah. Dan itu ditulis dalam karya-karyanya. Karya-karya Ibnu Taimiyah. Seperti ada karya Ibnu Taimiyah berjudul Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Lalu karya lainnya berjudul Muwafaqat Sarihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Lalu karya lainnya ada namanya Naqdu Maratibil Ijma'. Dan berbagai karya lainnya, banyak dikutip perkataan Ibnu Taimiyah di dalam karya-karya tersebut bahwa neraka akan punah. Lalu kemudian sekarang ini di zaman kita diambil oleh para pecintanya, yaitu kelompok yang bernama Wahabiyah. Mereka berkeyakinan bahwa neraka akan punah. Na'udzubillah, itu keyakinan rusak. Para ulama kita sepakat, ijma', konsensus ditetapkan oleh para ulama bahwa surga dan neraka kekal tanpa penghabisan. Pertanyaannya, apa bedanya kekalnya surga dan neraka dengan kekalnya Allah? Jawab, kekalnya Allah tidak ada yang menetapkan sifat tersebut baginya. Sementara kekalnya surga dan neraka karena dikekalkan oleh Allah. Karena dikekalkan oleh Allah. Lihat di sini, ingat-ingat. Secara akal, umpama surga dan neraka punah, seandainya punah, secara akal dapat diterima. Mengapa? Karena keduanya makhluk Allah, memiliki permulaan. Dan segala sesuatu yang memiliki permulaan secara akal bisa diterima apabila memiliki penghabisan. Tetapi karena Allah mengekalkan keduanya, maka keduanya tidak punah. Nah, dengan demikian beda dengan kekalnya Allah. Oleh karena kekalnya Allah disebut dengan baqaun dzatiyun. Apa artinya baqaun dzati? Artinya la syai'a aujaba lahu dzalika. Tidak ada yang menetapkan sifat kekal tersebut bagi Allah. Dapat dipahami ini? Makanya Syekh Abdul Ghani Nabulsi, salah seorang imam terkemuka dalam mazhab Hanafi, beliau mengatakan fahwal qadimu wahdahu wal baqi fil qaidi nahnu wa huwa fil itlaqi. Dalam bait-bait syair yang beliau tulis terkait dengan muqtada asy-syahadatain, tuntutan dua syahadat. Beliau mengatakan fahuwal qadimu wahdahu wal baqi fil qaidi nahnu wa huwa fil itlaqi. Fahuwal qadim, dia Allah yang maha qadim, tiada bermula. Wahdahu, hanya dia Allah yang memiliki sifat qadim ini. Wal baqi, dan Allah yang maha kekal tanpa penghabisan, dan hanya Allah yang memiliki sifat kekal dalam makna tanpa penghabisan dengan zatnya. Fil qaidi nahnu, adapun pada makhluk kata qadim atau kata kekal, qadim tadi seperti yang kita contohkan hadza masjid qadim, itu berbeda dengan kata qadim bagi Allah. Qadim pada makhluk bil qaid, adanya ikatan, itu terikat oleh waktu. Nah, maka makna qadim pada makhluk itu tadi maknanya apa? Ma marrat alaihi sinun at-tiwal. Jadi sesuatu yang telah lewat padanya waktu atau tahun-tahun yang panjang. Nah, demikian pula dengan kata al-baqa bagi makhluk bil qaid, adanya ikatan. Kalau pada makhluk baqa, sifat baqa tersebut dengan adanya qaid. Apa itu qaidnya? Adalah bi ibqaillahi lahuma, karena dikekalkan oleh Allah lahuma, bagi keduanya, surga dan neraka itu tadi. Dan selain surga dan neraka ada beberapa makhluk Allah lainnya yang juga dikekalkan oleh Allah. Misalkan arsy. Arsy itu kekal
tanpa penghabisan. Bahkan arsy itu adalah saqful jannah, langit-langit surga. Demikian disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Kata Rasulullah, surga paling tinggi tingkatannya bernama surga Firdaus. Mintalah kalian pada Allah untuk masuk surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah, karena dia adalah surga yang paling tinggi tingkatannya. Wa saqfuha 'arsyur rahman, dan langit-langit surga Firdaus adalah arsy. Nah, sehingga arsy ini termasuk makhluk yang juga dikekalkan oleh Allah. Juga beberapa makhluk lainnya, ada banyak yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sifat baqa dalam pengertian la nihayata liwujudihi ay bidzat, artinya tidak ada penghabisan baginya dalam makna dengan zatnya, itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Artinya dengan zatnya yang dimaksud bahwa kekalnya Allah, tidak ada yang menetapkan sifat tersebut baginya. Adapun pada makhluk seperti pada surga dan neraka, kekal pada keduanya adalah bi'ibqa'illahi lahuma, karena dikekalkan bagi keduanya. Nah, dapat dipaham ya? Berapa sifat sudah? Wujud, qidam, baqa. 9 atau 8, bait nomor 8. Udah masuk Isya? Hah? Belum. Ini nomor 8 dan 9 panjang juga saya bahas ini. Lumayan. Tapi paling tidak sampai sifat baqa. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ngaji lagi. Sifat baqa dari sifat wujud, kemudian qidam, baqa, wajib kita fahami dengan makna sebenarnya. Nah, termasuk lebih baik lagi dalam cara memahaminya adalah dengan memadukan antara dalil naqli dan dalil aqli. Kita hafal dalil-dalil naqlinya. Dalil naqli itu dalil syar'i atau disebut pula dengan dalil sam'i, yang diambilkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan dalil apa? Naqli. Lalu juga faham dalil aqlinya. Nah, kalau mantap itu begitu. Dalil aqlinya. Jadi al-barahinul aqliyah, argumen logisnya. Daripada sifat-sifat yang sudah kita sebutkan dan nanti sifat berikutnya, itu semua kalau difaham dengan pondasi dalil naqliyah dan dalil sam'iynya, maka itu matang dalam cara bertauhid atau dalam berakidah. Dan sesungguhnya itulah metode yang dicontohkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab karya-karya mereka yang itu dimulakan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua imam Ahlus Sunnah inilah yang memiliki jasa besar dalam memformulasikan, dalam menyusun akidah Islam dengan memadukan antara ad-dalail an-naqliyah dengan al-barahinu, ad-dalailun naqliyah dengan al-barahinul aqliyah. Dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli. Oleh karena akal itu adalah bukti bagi kebenaran syarak. Akal itu apa? Syahidun li syar'i. Adalah bukti bagi kebenaran syariat. Oleh karena akal itu memiliki potensi.
Jadi jangan diabaikan akal itu. Oleh karena ada sebagian orang dalam cara berkeyakinannya sama sekali mengabaikan akal. Menghilangkan potensi akal. Nah, demikian itu justru bertentangan dengan ayat Al-Quran sendiri. Walaupun mereka, kata mereka, atau mereka merasa paling apa? Paling kuat memegang teguh ayat-ayat Al-Quran. Nah, sementara ayat Al-Quran mengatakan apa? Dalam beberapa ayatnya memerintah kepada kita untuk mempergunakan potensi akal. Misalkan di antara firman Allah, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian orang-orang yang berakal? Tidakkah kalian orang-orang yang berfikir? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Banyak. Afala tubsirun. Tidaklah kalian melihat. Maksudnya melihat di sini, basar di sini adalah basar al-fuad atau basar al-aql. Di pandangan akal. Bukan pandangan lihat gini doang. Kalau pandangan mata mah enggak ada gunanya. Maksudnya tidak ada gunanya itu maksudnya tidak bernilai. Maksudnya tidak bernilai itu tidak memberikan apa? Pemahaman yang mendalam. Oleh karena ayat-ayat semacam ini yang dimaksudkan adalah bukan basrul ain tapi basrul qalb. Pandangan hati. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Yang dimaksud apa? Mengambil pelajaran. Nah, jadi ayat-ayat semacam ini dan cukup banyak dalam ayat Al-Quran itu semua apa? Untuk menunjukkan bahwa akal kita itu punya potensi, harus dipakai, jangan diabaikan. Nah, maka itulah para ulama kita kemudian mengatakan bahwa akal itu syahidun li syar'i, sebagai bukti bagi kebenaran syarak. Nah, dapat dipahami ini? Penting ini. Karena ada sebagian orang kadang-kadang dia dalam cara beragamanya kaku dan mengabaikan akal. Jadi tidak dipergunakan sama sekali potensi akal itu. Nah, orang seperti ini mirip dengan apa? Mirip dengan apa? Orang kalau nggak punya akal disebutnya apa? Disebutnya apa? Ya, orang nggak waras. Ada sebagian orang yang seperti itu. Nah, itu tidak sejalan dengan metode para ulama kita, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena para ulama kita dalam metode beragamanya, dan ini contohkan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan dalam hadis, betapa bahwa akal itu menjadi bukti bagi kebenaran syarak dan akal itu memiliki potensi. Ketika Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya bernama Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, kata Rasulullah, kamu saya utus ke wilayah Yaman, apa yang akan engkau kerjakan di sana? Bagaimana engkau menghukumi suatu perkara yang terjadi di sana? Kata Mu'adz apa? Ahkumu bi kitabillah. Saya akan menghukumi dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Lalu kata Rasulullah, fa illam tajid, kalau engkau tidak mendapati hukum tersebut disebutkan dalam Al-Quran, apa yang akan engkau lakukan? Beliau mengatakan apa? Ahkumu bi sunnati Rasulillah. Maka aku akan menetapkan hukum seperti apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Lalu kata Rasulullah apa? Kalau engkau tidak mendapatkan di dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam hadis-hadisku, apa yang hendak kau lakukan? Kata Mu'adz apa? Ajtahidu bi ra'yi. Maka aku akan berijtihad dengan pendapatku. Tentu ini adalah berlaku bagi orang sekelas Mu'adz. Jangan diberlakukan bagi semua orang. Nanti setiap orang berijtihad menurut masing-masing pendapatnya, rusak agama ini. Oleh karena ijtihad itu ada syarat dan ketentuan berlaku di dalamnya. Gitu. Ada ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat dan syarat itu sangat ketat. Nah, kemudian apa?
Ketika Rasulullah mendengar jawaban Mu'adz itu, Rasulullah menepuknya. Dalam satu riwayat menepuk dadanya. Menepuk apa? Dadanya. Kata Rasulullah, alhamdulillah. Dan itulah yang dimaksud dengan bahwa akal itu memiliki potensi. Nah, dan itulah pula kemudian yang dijadikan landasan oleh para ulama kita dalam cara beragama ini. Dan karena itu pula maka para imam mujtahid itu seperti Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik ibn Anas, juga para imam mujtahid lainnya, mereka itu berijtihad. Istihad itu apa? Istinbatul ahkam. Menggali intisari hukum terhadap perkara-perkara yang tidak ada penyebutan hukumnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Alatnya apa? Alatnya banyak. Yang jelas itu semua medianya apa? Akal. Medianya apa? Medianya akal. Nanti alatnya ada qiyas, ada al-masalihul mursalah dan lain sebagainya, ada banyak. Nah, jadi ijtihad itu yang diberlakukan oleh para imam mujtahid, alat yang dipakai oleh mereka itu apa? Medianya adalah akal. Itu artinya bahwa akal memiliki potensi. Nah, jadi jangan seperti pemahaman keagamaan sebagian orang yang mengabaikan akal. Jadi kata mereka apa? Agama itu jangan diakal-akalin. Betul, kita tidak ngakal-ngakalin agama, tapi akal itu menjadi bukti bagi kebenaran agama. Dan diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah untuk dipergunakan akalnya. Wallahu a'lam bishawab.